Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikda Oktaviani dengan NIM 23060020031. Di sini saya akan menjelaskan tentang endokrinologi dan sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti, MPD. Yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, di sini ada 4 topik pembahasan utama. Yang pertama yaitu tentang endokrinologi atau sistem endokrin. Kemudian yang kedua ada pembelahan sel. Yang ketiga ada sistem reproduksi manusia, baik pada laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir yaitu ada miskonsepsi. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu endokrinologi. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian endokrinologi, yaitu yang mana sistem endokrin adalah sekumpulan kelenjar dan organ yang memproduksi hormon. Nah, sedangkan hormon sendiri adalah senyawa organik di dalam aliran darah yang bergerak membawa pesan kimiawi menuju sel-sel atau jaringan tubuh. Nah, ada 5 fungsi sistem endokrin. Yang pertama yaitu homeostasis. Homeostasis yaitu sistem kondisi tubuh yang berjalan atau metabolisme tubuh yang berjalan secara konstan atau terus-menerus. Contohnya yaitu pengaturan temperatur atau suhu tubuh. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan, kemudian ada mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, kemudian ada perkembangan seksual, dan yang terakhir yaitu ada siklus reproduksi. Selanjutnya yaitu karakteristik kelenjar endokrin. Ada 5 karakteristik. Yang pertama yaitu merupakan kelenjar buntu karena tidak memiliki saluran atau ductus. Yang kedua yaitu menyekresikan lebih dari 1 hormon kecuali kelenjar paratiroid, yang mana kelenjar paratiroid ini hanya menghasilkan 1 hormon saja. Yang ketiga yaitu memiliki sejumlah sel sekretori yang dikelilingi banyak pembuluh darah dan ditopang oleh jaringan ikat. Yang keempat yaitu masa aktif dalam menghasilkan hormon ini berbeda-beda. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lainnya. Nah, di sebelahnya yaitu ada letak dari kelenjar endokrin ini ada 7 kelenjar endokrin. Yang pertama yaitu hipofisis. Nah, ini letaknya yaitu melekat di bagian dasar hipotalamus. Nah, yang kedua yaitu ada tiroid, ini letaknya di bawah laring. Yang ketiga ada paratiroid, ini letaknya di belakang tiroid. Kemudian ada adrenal, ini letaknya itu di kutub atas ginjal. Kemudian yang kelima ada pankreas, ini letaknya itu di bawah lambung. Kemudian ada gonad, ini letaknya berbeda ya. Kalau pada wanita itu di ovarium atau di bawah perut, sedangkan pada pria yaitu di testis atau di buah zakar dalam skrotum. Nah, yang terakhir yaitu ada timus. Nah, ini letaknya yaitu di bagian posterior toraks atau di atas jantung. Oke, kita bahas dari kelenjar hipofisis atau kelenjar endokrin yang pertama. Nah, di sini lobus kelenjar hipofisis ini ada 2, yaitu lobus anterior dan lobus posterior. Nah, di lobus anterior ini ada beberapa hormon. Yang pertama yaitu hormon TSH atau thyroid stimulating hormone. Di sini fungsinya yaitu merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi toraksin. Kemudian yang kedua yaitu ada ACTH. Ini fungsinya yaitu untuk merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Kemudian yang ketiga yaitu ada FSH, yaitu berfungsi mendorong pembentukan dan pematangan gamet. Kemudian selanjutnya ada LH, ini berfungsi mendorong sekresi hormon reproduksi di ovarium dan testis. Kemudian selanjutnya ada prolaktin, ini berfungsi menstimulasi sekresi air susu oleh kelenjar susu. Kemudian selanjutnya ada GH atau growth hormone. Di sini berfungsi yaitu merangsang pertumbuhan tulang. Dan yang terakhir yaitu ada MSH, ini itu berfungsi mengatur penyuburan pigmen pada sel-sel melanofor kulit sehingga mempengaruhi perubahan warna kulit. Nah, selanjutnya di lobus yang kedua atau lobus posterior, di sini ada 2 hormon saja. Yang pertama yaitu oksitosin, ini berfungsi untuk membantu merangsang kontraksi otot pada uterus. Kemudian selanjutnya ada ADH, yaitu berfungsi menjaga kadar air dalam tubuh. Oke, lanjut ke kelenjar yang kedua sama yang ketiga. Yang kedua yaitu ada tiroid atau nama lainnya kelenjar gondok. Di sini hormonnya cuma ada 2. Yang pertama yaitu tiroksin dan tridotironin. Di sini berfungsinya untuk proses metabolisme, kemudian untuk pertumbuhan fisik, kemudian untuk perkembangan mental, untuk kematangan seks, dan yang terakhir untuk distribusi air dan garam dalam tubuh. Nah, untuk hormon yang kedua yaitu ada kalsitonin. Ini berfungsi menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Oke, kita lanjut ke kelenjar yang ketiga yaitu paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid atau biasa disebut dengan kelenjar anak gondok ini hanya menghasilkan 1 hormon saja, yaitu hormon paratormon yang berfungsi mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya yaitu ada adrenal atau kelenjar anak ginjal. Di sini bagian kelenjar adrenal itu ada 2, yaitu di bagian korteks dan bagian medula. Nah, di bagian korteks ini ada 3 hormon. Yang pertama yaitu hormon korteks mineral, ini berfungsi menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air pada ginjal. Kemudian yang kedua yaitu ada hormon glukokortikoid, ini berfungsi mengubah protein menjadi glikogen dalam air dan mengubah glikogen menjadi glukosa. Dan yang terakhir yaitu ada hormon androgen, ini berfungsi untuk membentuk sifat kelamin sekunder pada pria. Nah, yang bagian kedua atau bagian medula ini ada 2 hormon. Yang pertama yaitu hormon adrenalin atau epinefrin, ini berfungsi untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah dan meningkatkan kerja saraf simpatik, salah satunya saraf yang mempengaruhi kerja jantung. Nah, yang kedua yaitu ada hormon non-adrenalin atau norepinefrin. Nah, ini berfungsi untuk bekerja sama dengan hormon kortisol dan adrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stresnya. Selanjutnya yaitu ada gonad atau kelenjar kelamin. Di sini ada kelenjar pada
wanita dan pada laki-laki. Nah, pada wanita itu di bagian ovarium ini hormonnya ada dua, yaitu estrogen dan progesteron. Yang mana estrogen ini berfungsi membentuk ciri pertumbuhan kelamin sekunder pada perempuan, sedangkan progesteron yaitu berfungsi untuk penebalan dan perbaikan dinding uterus atau rahim. Nah, sedangkan pada laki-laki atau pada testis ini hormonnya ada satu, yaitu testosteron, yang mana berfungsi untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder laki-laki dan memicu pembentukan sperma itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu ada kelenjar pankreas. Di sini hormonnya ada dua, yaitu insulin sama glukogen. Nah, yang insulin ini berfungsi mengubah gula darah atau glukosa menjadi gula otot atau glikogen di hati, sehingga kadar gula darah menurun. Nah, selanjutnya yaitu ada glukogen. Ini berfungsi mengubah glukogen menjadi glukosa, sehingga kadar gula dalam darah ini akan meningkat. Selanjutnya yaitu ada kelenjar timus atau kelenjar terakhir. Di sini memproduksi dua hormon. Yang pertama yaitu hormon timopoietin dan timolon. Ini berfungsi dalam proses pembentukan perubahan sel T menjadi sel-sel yang lebih spesifik lagi. Kemudian yang kedua yaitu ada hormon timosin. Ini berfungsi untuk menguatkan respon imun dengan menstimulasi pembentukan sel T. Oke, selanjutnya masuk ke gangguan pada sistem endokrin. Di sini sebenarnya gangguan pada sistem endokrin ini ada banyak, tapi di sini saya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu diabetes mellitus. Teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan penyakit diabetes mellitus ini, yang mana terlalu banyak produksi hormon insulin atau biasa disebut dengan kencing manis. Kemudian yang kedua yaitu penyakit Graves. Penyakit Graves ini disebabkan oleh terlalu banyaknya hormon tiroid. Kemudian yang ketiga ada tiroiditis Hashimoto. Di sini yaitu kekurangan kelenjar tiroid atau hormon tiroidnya. Nah, kalau di penyakit Graves tadi kelebihan hormon tiroid, sedangkan di tiroiditis Hashimoto ini kekurangan. Kemudian yang ketiga yaitu prolaktinoma, seperti namanya di sini yaitu terlalu banyak produksi prolaktin, sehingga ini nanti akan berpengaruh ke dalam gangguan sistem reproduksi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu ada akromegali. Akromegali ini yaitu terlalu banyak produksi hormon pertumbuhan begitu. Jadi semua yang terlalu banyak dan terlalu sedikit itu tidak baik bagi tubuh. Oke, masuk ke pembahasan yang kedua yaitu pembelahan sel. Nah, tujuan dari pembelahan sel ini yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Nah, pembelahan sel ini ada dua. Teman-teman pastinya sudah tidak asing dengan pembelahan meiosis dan pembelahan mitosis. Yang mana pembelahan meiosis ini akan menghasilkan 4 buah anakan. Yang mana fase-fasenya itu ada 8 fase. Ada profase 1, kemudian ada metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian ada profase 2, anafase 2, metafase 2, kemudian telofase 2. Nah, selanjutnya yaitu ada pembelahan mitosis. Nah, kalau pembelahan meiosis tadi menghasilkan 4 sel anakan, kalau di pembelahan mitosis ini hanya menghasilkan 2 sel anakan saja, yang mana prosesnya itu hanya ada 4 proses, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase gitu. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah yaitu Al-Quran surat At-Tin ayat 4 yang bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, ini yaitu integrasi keislaman untuk pembahasan selanjutnya yaitu reproduksi atau organ reproduksi pada manusia. Oke, yang pertama yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di situ ada beberapa bagian dari organ reproduksi laki-laki. Nah, yang pertama yaitu ada organ penis. Ini berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian yang kedua ada skrotum. Ini berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai dengan reproduksi sperma. Selanjutnya ada testis yang berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Kemudian ada epididymis, ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian ada vas deferens, ini berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Kemudian ada uretra, ini berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Kemudian ada kelenjar vesicula seminalis, ini berfungsi menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian kelenjar prostat, ini berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir yaitu ada kelenjar Cooper, ini berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basal. Oke, lanjut ke organ reproduksi pada perempuan. Untuk gambar dan bagian-bagiannya bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini ada yang pertama ada organ ovarium, ini berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang kedua ada saluran telur atau tuba fallopi atau biasa disebut juga dengan ovin hook. Ini yaitu saluran yang panjangnya kurang lebih 10 cm yang fungsinya menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Kemudian selanjutnya ada infundibulum, ini yaitu struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba fallopi. Kemudian ada rahim atau uterus, ini berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama proses kehamilan. Kemudian ada endometrium, ini yaitu lapisan yang membatasi rongga rahim dan melurus saat menstruasi. Kemudian ada cervix, yaitu struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Selanjutnya ada vagina, yaitu saluran mengalirnya darah menstruasi dan keluarnya bayi. Kemudian yang terakhir yaitu ada fibrin, yaitu struktur berjumpai seperti jari jemari yang berfungsi menangkap sel telur. Membahas fase menstruasi, yang mana menstruasi ini hanya dialami oleh perempuan ya. Bisa dilihat dari bawah atau dari hari, itu dari hari pertama sampai hari kelima itu akan terjadi fase menstruasi. Nah, mana hormon yang berperannya itu yaitu ada hormon FSH, sedangkan siklus ovariumnya yaitu berbentuk folikel primer. Nah, selanjutnya setelah menstruasi maka akan mengalami fase praovulasi. Nah, di sini itu lumayan panjang tahapannya, yaitu dari hari ke-6 sampai hari ke-13.
Nah, di sini hormon yang berperan yaitu ada hormon estrogen. Nah, siklus ovariumnya yaitu folikel sekunder dan folikel degrade. Yang mana ini mulai terjadi penebalan di dinding rahim ya, meskipun belum tebal banget. Kemudian selanjutnya yaitu ada fase ovulasi. Di sini hormon yang berperan yaitu hormon LH. Kemudian selanjutnya yaitu fase pasca ovulasi. Nah, di sini penebalan dinding rahim ini semakin lebal. Yang mana siklus ovariumnya yaitu berbentuk corpus luteum dan corpus albicans, yang mana dinding rahimnya ini itu akan menebal, kemudian akan kembali ke fase awal lagi atau fase menstruasi, yang mana dinding rahimnya menebal ini akan meluruh dalam bentuk darah jika tidak terjadi pembuahan. Nah, di sini fase menstruasi ini normalnya yaitu terjadi 28 hari, tapi itu tergantung dengan kondisi tubuhnya masing-masing. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu proses fertilisasi atau proses pembuahan, di sini ada ayat Al-Qur'an yang mengarah ke proses pembuahan ini, yaitu Al-Qur'an surat As-Sajdah ayat 7 sampai dengan 8 yang bunyinya Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wa absara wa af'idah qalilan ma tashkurun, yang artinya yang memberi segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian dia menjadikannya keturunan dari saripati air yang hina yaitu air mani, kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Oke, kita masuk ke proses fertilisasi atau proses pembuahan. Nah, untuk fase-fasenya atau hari-harinya bisa teman-teman lihat pada gambar di samping, yaitu dimulai tentunya dari sperma masuk ke ovarium, kemudian akan bertemu dengan sel telur. Nah, yang mana indung telurnya itu ada di sebelah samping itu ya. Nah, kemudian akan terjadi ovulasi atau melepaskan oosit sekunder. Kemudian akan terjadi proses pembuahan. Nah, tempatnya di situ. Kemudian hari pertama yaitu sel tunggal, ini bentuknya zigot. Kemudian ada hari kedua itu akan menjadi 2 sel. Hari ketiga menjadi 4 sel. Hari keempat menjadi 16 sel. Hari kelima yaitu akan membentuk blastokista awal. Kemudian hari ke-6 sampai ke-7 ini akan membentuk blastokista tahap air. Nah, selanjutnya akan meluruh ke bagian rahim, yang mana di rahim nanti akan terjadi proses perkembangbiakan janinnya itu sendiri sampai menjadi bayi gitu. Setelah terjadi proses fertilisasi atau proses pembuahan, selanjutnya yaitu ke masa kehamilan. Nah, masa kehamilan ini dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Nah, namanya hamil normal ini yaitu 280 hari, 40 minggu atau 9 bulan 7 hari dihitung dari hari pertama hari terakhir. Nah, di sini masa kehamilannya itu bisa dilihat pada gambar di samping, yang mana 3 minggu itu masih dalam bentuk gumpalan, kemudian 4 minggu, kemudian 5 minggu ini mulai membentuk manusia ya benar. Kemudian ada 6 minggu, 7 minggu, dan seterusnya sampai dengan 36 sampai 41 minggu ini sudah berbentuk bayi utuh gitu. Oke, kita selanjutnya ke gangguan sistem reproduksi. Ada banyak sekali sebenarnya, tapi di sini saya hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu HIV atau AIDS. Tentunya teman-teman sudah nggak asing dengan penyakit ini. Kemudian ada gonore, kemudian ada sifilis atau raja singa. Ini disebabkan oleh bakteri sifilis. Kemudian ada herpes simplex genitalis. Kemudian yang terakhir yaitu ada keputihan. Akhirnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu miskonsepsi. Nah, miskonsepsi ini juga ada beberapa, tapi di sini saya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu miskonsepsinya kelanjutan proses dari meiosis 2 akan berlangsung jika dipengaruhi hormon progesteron. Padahal konsep yang benarnya yaitu kelanjutan proses meiosis 2 akan berlangsung jika terjadi penetrasi sel telur oleh sperma atau fertilisasi. Kemudian yang kedua, ovulasi dirangsang oleh hormon FSH. Ini salah ya. Konsep yang benar yaitu hormon yang merangsang terjadinya ovulasi adalah hormon LH, bukan FSH. Kemudian yang ketiga yaitu menopause terjadi karena ovarium tidak menghasilkan sel telur akibat hormon progesteron menurun. Nah, sementara konsep yang benar yaitu menopause terjadi karena berhentinya ovulasi akibat folikel kurang responsif terhadap FSH dan LH. Kemudian yang keempat yaitu hormon bukan zat kimia. Padahal konsep yang benar, hormon adalah zat kimia yang berupa protein dan steroid. Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu FSH merangsang pigmentasi kulit. Ini salah ya teman-teman. Yang benar yaitu FSH merangsang pembentukan folikel. Baiklah, sekian pembahasan tentang endokrinologi dan sistem reproduksi pada manusia. Semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat diterima oleh teman-teman dan semoga bermanfaat. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.